Setelah peresmian Jalan Tol Pekanbaru Dumai atau yang lebih akrab dengan sebutan Tol Permai oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo secara virtual, ternyata mendapat sambutan baik oleh masyarakat Riau. Terbukti dengan banyaknya masyarakat hingga membludak melewati jalur tol tersebut. Nah, ada perbedaan antara jalan tol dan jalan raya. Perbedaannya seperti apa? Nanti kita akan langsung tanya kepada narasumber. Dan juga kita akan mencari tahu apa aja sih fasilitas yang ada di Jalan Tol Pekanbaru Dumai ini. Tribuners, selamat datang di Ngantri Ngobrol Santai Tribun, eksklusif hanya di Tribun Pekanbaru. Oke, kali ini Ngantri masih di tol nih Pak. Baik. Bersama siapa lagi kalau bukan Bapak Indrayana nih, Branch Manager Tol Permai. Oke Pak, sekarang kita sudah ada di depan mobil. Iya. Nah, pasti kita mau nanya soal pendukung dari operasional si Tol Permai ini Pak. Baik, bisa dijelasin nggak sih Pak? Kita obrolin dulu nih dari mobil ini nih. Penasaran banget nih. Jadi ini adalah salah satu kendaraan yang memperkuat divisi operasional kita untuk pemeliharaan yang namanya adalah road sweeper. Yang tugas dan fungsinya adalah menyapu jalan. Biar bersih. Biar bersih, biar tidak ada kerikil sehingga kenyamanan pemakai jalan akan terlindungi dan terselamatkan. Batu kecil itu berbahaya juga loh. Karena kecepatannya juga ada maksimal minimalnya ya kan Pak kalau di tol ya. Iya. Benar-benar. Berarti ini kalau ini operasionalnya berapa? Ini dia akan berputar sepanjang hari. Oh, sepanjang hari. Ada titik-titik yang intinya mungkin perlu dia akan lanjut ke sana. Kalau tidak dia akan berjalan saja, berkeliling sepanjang hari. Ya. Berarti memang sampai batu kecil pun untuk dibersihkan dengan alat ini ya, dengan si mobil kecil, ini. Pasir dan lain-lain sehingga jalan itu betul-betul kelihatan mulus lah. Juga membuat masyarakat nyaman menggunakan fasilitas Tol Permai ini. Kenapa? Karena tol ini untuk kita bersama, untuk kenyamanan kita bersama. Makanya jangan buang sampah sembarangan. Bener banget nih Pak Indra, untuk Tribuners jangan buang sampah sembarangan. Iya bener banget. Karena kita harus menjaga fasilitas ini ya Pak ya. Oke Pak, selain mobil ini yang selalu bersih-bersih nih apa lagi nih Pak? Jadi gini, di jalan tol ini banyak sekali ya kendaraan-kendaraan pendukung ya dalam operasional pemeliharaan sehingga kenyamanan daripada masyarakat yang menggunakan jalan tol ini betul-betul nyaman sekali. Salah satunya adalah tadi ini ya kita sebutkan. Dan kita juga punya mobil rescue. Oh, rescue. Ya, kita punya mobil rescue. Kita juga mobil derek ya, yang 10 ton, yang 25 ton untuk kendaraan-kendaraan besar nanti ya. Termasuk kita juga punya towing. Ada kendaraan towing. Ya. Di samping itu tentunya kita ada kendaraan patroli. Ya, ada kendaraan memang membantu apabila terjadi sesuatu. Ambulan. Kita siapkan juga. Ini penting banget nih Pak Indra untuk Tribuners di rumah nih Pak. Bisa dijelaskan kenapa? Karena ternyata ambulan juga ada ya gitu. Jadi jangan khawatir ketika melewati jalan tol nih, aduh nanti gimana nih gitu ya. Ya kami tidak berharap ambulan kita jalan ya. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Cuma sudah disediakan. Tapi tetap kami siapkan. Ya. Kalau untuk totalnya ada berapa ini Pak Indra? Total semua kendaraan yang memperkuat jalan tol kita ini yang kita banggakan ini ada 70 unit. Oke, ada 70 unit itu total kendaraan yang untuk melengkapi fasilitas dan pemeliharaan dan lain-lain. Ya. Oke, sehingga masyarakat kembali lagi merasakan kenyamanan menggunakan jalan tol ini. Oke. Kalau untuk mereka operasionalnya apakah ada jam-jamnya Pak atau memang selalu? Kalau kendaraan patroli itu per 30 menit dia harus berkeliling. Ya, saling silang mereka bahasanya saling silang. Kita memiliki 3 beat ya. Jadi 3 pool kita punya 3 pool. Pool yang pertama adalah di sini di gate Pekanbaru. Terus yang kedua ada di gate Kandis Utara. Dan yang terakhir di dekat Dumai ada di Batin Solapan. Jadi kita bisa mengcover cepat.
Oke. Ya kalau ada terjadi sesuatu mungkin di bener. seputaran Dumai, Batin 18 langsung turun. Oke. Kalau ada sesuatu terjadi di seputaran Duri, tim dari Kandis Utara langsung turun. Oke. Ya. Ini untuk Tribuners di rumah, sekali lagi nih Pak Indra sudah menyampaikan ada ternyata 70 fasilitas pendukung operasional yang siap untuk membantu dan membuat perjalanan Anda semakin nyaman nih Tribuners. Oke Pak, kita udah ngomongin kenyamanan nih. Tentu sudah disupport dengan 70 kendaraan tadi nih. Betul. Nah, setelah launching kemarin, setelah pembukaan kemarin, gimana nih Pak antusias masyarakat nih Pak? Waduh, luar biasa ya. Lihat-lihat nih di berita, ya ampun, panjang banget Pak. Betul, luar biasa. Antusiasnya luar biasa sekali. Jadi antusias masyarakat kita ya untuk mencoba mungkin ya, mencoba jalan tol kita ini. Jadi mungkin untuk lebih detailnya nanti kalau saya cerita mungkin banyak sekali ya, jumlahnya berapa. Kita ada sentral komunikasi yang untuk memonitor semua kendaraan yang sepanjang jalan tol kita ini. Oh, berarti bisa dilihat, bisa dicek? Oh iya, ayo boleh kita lihat. Banget. Itu di mana Pak? Mari kita sama-sama lihat di sentral komunikasi. Oke, Tribuners, sekarang kita akan lihat bagaimana nih traffic dari jalan tol Permai yang kita banggakan ini. Oke, pengen tahu seperti apa? Ayo ikutin kita ya. Ayo Pak. Wah, ini apa ya? Ruangan sentral komunikasi. Senkom. Kita menyebutnya Senkom. Oh, Senkom. Ya. Wah, terlihat jelas di sini semua ya Pak jadi, ya. yang tadi saya sampaikan, inilah dia, kita bisa memonitor kendaraan-kendaraan itu per 500 meter. Oke, karena kita memasang CCTV, Pak. itu adalah per 1 kilometer. Oh, per 1 kilometer? Ya. Berarti totalnya ada berapa nih? Ada 248 CCTV. 248 CCTV sepanjang Pekanbaru Dumai. Sepanjang Pekanbaru Dumai. Ya, betul. Jadi untuk pengendara pasti akan terpantau di sini ya Pak ya? Pasti kita akan pantau di sini. Kecepatan juga? Kecepatan sementara belum. Oh, kecepatan belum. Ya. Oke, berarti kalau untuk dilihat, tapi secara tergambar kelihatan ya, yang mana yang bandel nih. Seperti inilah, kendaraan masuk, kendaraan keluar, dan lain-lain ya. Bisa kita lihat kondisinya. Oke, berarti jadi pengguna aman untuk tetap seperti tadi ya Pak, mengutamakan keamanan pengguna. Kenapa? Karena di sini terlihat jelas ini Tribuners, sehingga nanti apapun yang terjadi akan masuk ke sentral komunikasi Setkom ini. Ada informasi-informasi apapun juga yang ada sepanjang perjalanan ini, teman-teman yang ada di sentral komunikasi ini akan mendapat informasi dan akan dilanjutkan untuk ditindaklanjuti apabila ada mungkin kendaraan yang mogok dan lain-lain. Mungkin ada apapun itu ya Pak, kebutuhan dari pengguna jalan tol ini. Ini terlihat jelas sekali Tribuners. Jadi Tribuners dijamin aman nih. Dijamin aman asal tetap menggunakan kecepatan dan sesuai dengan sesuai rambu-rambu yang sudah kita pasang ya sepanjang jalan tol ini ya, maksimal 80 km. Oke, Pak, bisa diingatin lagi nih Pak Tribunersnya nih Pak. Jadi maksimal yang boleh melakukan perjalanan kecepatannya adalah 80 km per jam dan paling rendah adalah 60 km per jam, sehingga semuanya bisa berjalan atau flow bersama-sama, namanya juga jalan bebas hambatan. Nah ini Pak boleh dijelasin nih, ini ada yang di stop tadi di sini Pak, ini apa ya? Ini mungkin pergantian shift. Sekarang kan jam pergantian shift nih. Oh gitu. Ya, waktu pergantian shift, mereka akan ganti shift dulu. Kebetulan juga tidak terlalu padat, jadi hanya 1 gate atau 2 gate saja yang kita buka. Setelah pergantian shift kita buka lagi. Atau kalau misalnya yang di gerbang depan tadi ada semacam tempat patroli ya, atau apa itu ya Pak? Iya, di situ ada PJR kita ya. Ya, patroli polisi jalan raya. Oh gitu. Ya, berarti semua sudah terkontrol ya Pak ya? Sudah semuanya. Ya. Berarti ini gantian ya maksudnya ya? Ya, sementara gantian dulu. Karena pergantian shift ya? Oke, ini sangat tergambar banget. Jadi Tribuners jangan takut untuk melewati jalan tol. Walaupun tetap ada perbedaan dari jalan tol dan jalan raya ya, seperti kita bahas sebelumnya nih Pak. Tapi untuk Tribuners, ayo kita cobain jalan tol Permai kita ini, kebanggaan kita bersama. Kenapa? Karena fasilitasnya sangat nyaman sekali. Sudah ada 70 operasional pembantu yang mensupport untuk semuanya. Kemudian ada ya monitor yang ini banyak sekali, 248 ya. Iya. Nah, Tribuners tunggu apa lagi? Sepanjang jalan ini. Nah Pak, kalau gitu gimana kalau kita cobain nih jalan tolnya Pak? Ayo. Boleh ya Pak ya? Kita akan coba
karena kita pengen lihat juga rest area kan. Boleh Ada banget. rest area loh di tempat kita ini, ya. Jadi kita kalau berharap capek, juga letih masyarakat gitu ya. jangan sampai langsung saja, ya karena kendaraan itu pasti perlu rehat sebentar. Termasuk dengan pengemudi kondisi juga sih ya seperti Pak ya. ini, ya ban mobil itu sangat berbahaya. Dia akan cepat panas dan akhirnya dia akan pecah. Makanya jangan lupa sempatkan beristirahat sebentar rest area. untuk kendaraannya dan untuk fisik si pengendara. Oke. Ya, rehat sebentar. Oke, kalau gitu kita cobain aja untuk sekaligus memperlihatkan ke Tribuners bagaimana sih penggunaan jalan tol yang baik dan benar. Ya. Oke, Tribuners, kita cobain jalan tolnya yuk. Ayo Pak. Mari. Yuk. Mari Mas. Oke Tribuners, sekarang kita udah ada di mobil bersama Pak Indrayana. Kita akan merasakan bagaimana nih sensasinya mencoba tol Permai yang sudah ada di depan mata kita. Oke, kita pengen tahu nih Pak, cara awal menggunakan tol ini apa? Mungkin dari tadi kan kita sudah masuk ke dalam gerbang, tuh apa aja sih Pak item-item yang ada di sana gitu? Jadi di sepanjang tol ini ya, sepanjang tol ini kita sorry Pak, lengkapi. dari awal masuk tadi. Oke. Kan itu paling sering agak dilupakan nih sama masyarakat. Jadi sebelum masuk tol ya. Sebelum Jadi masuk sebelum tol. masuk tol tentunya siapkan ya kendaraan kita dengan siap ya. Jangan lupa BBM-nya. Oh iya. Jangan lupa mengecek roda bannya ya, tekanan roda ya. Jangan lupa lampunya, spionnya. Oke, pokoknya kondisinya sudah kondisi ready. kendaraan harus siap dan mematuhi peraturan tidak boleh membawa mobil pickup dengan membawa penumpang. Oke. Ya, pastikan di dalam kendaraan penumpangnya jangan over ya. Oh, jangan over. Jadinya overload nanti. Itu dia. Nah, jangan lupa satu lagi membawa e-money. E-money, karena Tentunya untuk seperti masuk itu. tol kita harus menggunakan itu Tribuners. Ini Betul. jangan lupa banget karena betul. kebanyakan mungkin sebelumnya mungkin belum ada yang tahu atau mungkin karena ini menjadi tol pertama kali di sini. Nah, Ya. itu yang perlu diperhatikan sekali. Jangan lupa e-money-nya. Betul. Gitu. Jadi pastikan kondisi kendaraan itu siap. Siap. Ya, berjalan jauh ya, karena 131 km tidak pendek. Iya benar. Kedua, siapkan fisik pengendara juga. Oke. Ya, harus sehat. Ya, mungkin kalau seandainya tadinya habis minum obat, flu dan lain-lain, sebaiknya jangan deh. Ya, Sangat itu mungkin. diperhatikan seperti itu ya Pak, dari segi pengendara, kemudian kendaraannya, Betul, dan jangan ya. lupa si e-money tadi. E-money jangan lupa. Oke, nah sekarang kita sudah masuk nih di perjalanan ini, kita ngerasakan sangat nyaman sekali nih Pak, Kote merasakannya, dan juga pemandangannya hijau semua Ya, ini. kiri kanan ada Kiri banyak pohon kanan sawit ya. hijau, ya benar sekali. Ya. Nah kalau untuk dari tadi kan kita udah persiapan nih Pak,
Nah, ketika kita memasuki jalan tol ini, menggunakan jalan tol ini, apa aja tips dan trik berkendara di jalan tol? Yang pertama ya, patuhi rambu-rambu sepanjang jalan tol. Kalau memang di sana kecepatannya maksimal 80, paling rendah 60, tolong dipatuhi. Kalau seandainya mau lebih cepat, ambil jalur yang sebelah kanan. Ya, jalur sebelah kanan. Apabila melambat, ambil jalur sebelah kiri. Dan apabila kendaraan kita ada masalah ya, ada masalah, segera ambil bahu bawah, belakang, samping ya, yang samping. Di sebelah samping. Ya, nanti patroli-patroli kita yang tadi itu, yang banyak tadi itu, iya, akan membantu, akan membantu, ya, akan mengkomunikasikan ke Senkom. Kalau seandainya perlu diderek. Atau butuh bantuannya. Iya, seperti itu. Selain itu apalagi nih Pak yang perlu diperhatikan? Karena kan ini memang menjadi tol pertama, mungkin masyarakat di luar sana masih bingung nih penggunaan caranya seperti apa sih harus berkendara, apakah sama menggunakan jalan raya atau tidak, seperti itu kan? Ya, sebenarnya sih tidak jauh berbeda ya, tetapi karena ini adalah jalan bebas hambatan, dan kita harus betul-betul flow kendaraan, semuanya berjalan dengan bersamaan ya. Tidak ada yang lebih cepat, tidak ada yang lebih lambat, kan itu yang paling penting. Jadi kita harus sepakat dulu, keselamatan adalah nomor satu. Benar sekali. Ya, jadi kalau itu kita sepakati, pastinya kita akan berkendara di jalan ini dengan sesuai peraturan yang sudah kita sepakati. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih untuk pengendara mengalami kendaraan kondisi darurat, di luar seperti yang mungkin bannya bocor atau yang lain, itu bagaimana Pak? Apakah mereka ada call center atau seperti apa yang bisa mereka terinformasikan? Jadi apabila kayak tadi ya, apabila kendaraan kita ada mendapatkan permasalahan kayak seperti tadi, bannya kempes atau bannya pecah, kekurangan BBM atau mesinnya ada permasalahan dan lain-lain, ambil posisi bahu luar, ya. Kalau mempunyai tripod, biasanya kan ada tuh, itu dikeluarkan dulu sementara sampai dengan patroli kami mendekat. Itu yang pertama. Kalau tidak, di sepanjang jalan tol kan ada nih, ada informasi call center 24 jam yang bisa dihubungi. Ya, terhubung dengan yang Senkom tadi. Ya, sehingga teman-teman patroli bisa segera mendekat untuk membantu, ya, tahap awal dulu. Ya, apabila bisa dibantu, tentunya bisa lanjut lagi. Apabila tidak, memerlukan mungkin derek dan lain-lain, kita akan bantu. Dan jangan lupa, derek itu gratis ya. Gratis? Ya, semua ada di sini gratis. Gratis. Semua di sini pelayanan sudah gratis. Termasuk. Semuanya ya fasilitasnya gratis. Betul. Gitu ya Pak ya. Berarti mungkin untuk Tribuners di rumah salah satu caranya adalah ketika melihat nomor atau call center itu bisa di-save di handphonenya. Jadi kapan perlu atau butuh tidak lagi mencari gitu ya Pak ya. Tidak perlu mencari lagi. Jadi ketika sudah ready untuk menggunakan jalan tol ini. Nah, selain itu Pak, apalagi sini hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait penggunaan jalan tol atau fasilitas lainnya gitu ya, mungkin mereka kegunaannya gitu, mungkin rest area gitu Pak, ada beberapa gitu ya, gitu. Baik. Jadi sepanjang jalan tol kita ini ya, apabila kondisi kita memang kurang sehat atau memang memerlukan untuk rehat sebentar ya, itu kita sudah siapkan 4 titik rest area sementara. Ada 4 titik. Ada 4 titik rest area sementara, tapi nantinya akan ada 10 titik. Nantinya akan ada 10 titik. Ya, nantinya akan ada 10 titik, tapi untuk sementara kita sudah siapkan pada saat ini ada 4 titik. 4 titik. Dan di rest area itu nanti kita bisa lihat ya, kita akan menuju ke sana ya. Ya, siap. kita akan menuju sana. Itu ada musola. Ya, ada pom bensin. Ya, ada toiletnya, ya. Ada tempat makan minum yang disajikan dijual oleh UMKM kita. Ini menarik sekali. UMKM kita sepanjang Pekanbaru, Bengkalis, Siak sampai dengan Dumai, mereka akan berjualan di sana. Ini menarik Tribuners. Berarti kita saling berkolaborasi nih Pak dengan masyarakat dan memanfaatkan UMKM. Nah,
kita pun biasanya produk lokal juga sangat familiar dengan kita pengguna betul, ya betul. gitu. Nanti Jadi bisa kita lihat. Oke. Ya, betul. Nah, ini sangat nyaman sekali. Nah, kalau mungkin Tribuners sudah mencoba tol ini kanan kiri tetap sawit ya dan hijau. Iya. Terus jadi ini pemandangannya cukup indah sekali. Cukup ini tuh yang menarik sekali. Ya, hijau bisa dilihat kanan kiri itu hijau semuanya. Dan satu lagi, Mbak, tol kita ini yang punya Riau ini adalah satu-satunya tol yang memiliki terowongan gajah. Jangan lupa. Benar, ya itu lagi Jangan harus lupa, ya. Sebentar lagi kita akan melalui penangkaran gajah. Mudah-mudahan gajahnya lagi jalan-jalan ya. Bisa kita lihat sebentar. Oh iya benar. Nah, Tribuners sekali lagi mengingatkan seperti yang kita sudah bahas nih di pembahasan sebelumnya, bahwa tol ini merupakan tol satu-satunya di Indonesia yang ada terowongan gajahnya. Betul. Itu juga salah satu bukti dedikasi kita untuk tidak mengganggu habitat lain. Betul. Kita tidak membantu, makanya kita buatkan terowongan gajah sehingga si gajah-gajah ini yang biasa memang melintas di jalur-jalur yang biasanya dia tetap akan bisa sesuai dengan habitatnya. Iya, benar sekali. Ya. Kemarin juga kita sudah sempat melihat ya Pak ya. Betul. Benar sekali. Nah, mungkin untuk Tribuners sekali lagi kita informasikan dan ingatkan ketika menggunakan jalan tol ini melihat gajah. Iya, ini bukan taman safari ya Pak. Jadi kita tetap harus fokus berkendara, benar nggak Pak? Tetap harus fokus berkendara. Tetap fokus berkendara bagi pengemudi di depan. Nah, mungkin yang bisa ngeliat nih yang di bagian belakang nih kayak kita nih Pak. Mungkin masih bisa melihat gajahnya atau seperti apa gitu ya Pak. Tapi tetap harus fokus berkendara kalau di jalan tol ini ya Pak. Oke, ini memang benar sekali Pak, pemandangannya indah. Karena kanan kirinya hijau, banyak sekali pohon-pohon sawit, kebun-kebun. Jadi ini memang luar biasa lah. Luar biasa sekali. Ini satu-satunya di Riau dan bukan mungkin sih Pak, ini menjadi kebanggaan warga Riau. Terbukti seperti tadi yang kita bahas, membludaknya nih Pak. Membludaknya kemarin waktu setelah pembukaan. Dan waktu masa-masa trial itu kayak wah. Antusiasme dari masyarakat luar biasa. Animo masyarakat cukup besar sekali ya terkait dengan mencoba jalan tol kita ini. Jadi kalau saya bisa sampaikan dari ke hari lalin yang sudah melalui jalan tol kita ini cukup banyak sekali. Cukup banyak. Kalau gitu boleh berbagi nggak Pak? Apa sih kendalanya? Mungkin hal apa yang masih masyarakat lupa mungkin, atau misalnya trouble apa sih dari pengguna sejauh mereka mencoba selama ini nih ya Pak ya, setelah dari pembukaan? Jadi memang kemarin tuh karena antusiasnya segitu besar ya. Jadi kemarin gerbang tol kita sendiri juga akhirnya overload juga dengan segitu banyaknya ya. Seperti air bah datangnya begitu. Jadi kami juga di sini sebagai pengelola jalan tol mengingatkan kembali ya, kalau memang akan mencoba jalan tol ini, yang pertama siapkan kartu tol betul-betul ya. Karena kita temui kemarin banyak sekali pengendara-pengendara yang ingin mencoba jalan tol belum memiliki kartu tol. Itu salah satu menghambat jadinya antrian cukup panjang. Ya. Yang kedua, mungkin banyak sekali ya belum pernah ngetap ya, tapping itu memang perlu mendekat ya, jaraknya kira-kira lebih kurang sampai dengan 1 cm daripada mesinnya itu ya, sehingga langsung bisa terbaca oleh si mesin. Atau mungkin ada alatnya sekarang ya Pak yang sekarang ada alat untuk tapping itu ya, tapping bisa sehingga tidak terlalu jauh ya. Tidak terlalu jauh. Kan itu. Terus yang paling ketiga juga kadang-kadang kendaraan itu agak posisinya jauh daripada si mesin, sehingga akan mencari terlalu jauh. Itu memerlukan waktu tentunya ya, memerlukan waktu. Itu salah satunya. Seperti itu. Iya. Oh, ini sebentar lagi kita ini apa ya? Gajah ya. Ya, sebentar lagi kita akan melewati penangkaran gajah ya. Sebelah kiri bisa kita lihat sambil kita tetap melaju, gitu. Tentu seperti yang tadi kita sudah bilang nih Tribuners, harus tetap fokus. Kenapa? Karena menggunakan jalan tolnya paling penting harus fokus tentunya ya. Walaupun kita ditemani nih oleh habitat lain. Kayaknya hari ini lagi pada ini ya, bobo sore kayaknya ya. Itu di atas dia nanti. Ada kelihatan itu di atas mereka. Ini membuktikan bahwa ya kita tidak mengganggu habitat lain ya Pak ya. Kita saling berkolaborasi. Nah, ini menarik
menarik sekali. Saya penasaran. Tapi ini kita kan memang mau ke rest area. Betul. Saya pengen lihat kolaborasi seperti apa sih dengan UMKM nih. Iya, iya. Nah, saat ini kan memang kita butuh mensupport UMKM juga ya Pak ya, di saat seperti ini. Dan memang sebenarnya kalau Tia rasa ini cukup sangat menarik. Kenapa? Karena ketika berkendara ditemani dengan UMKM pasti memiliki cita rasa ya regional. Betul. Daerah masing-masing, dan itu juga sangat familiar untuk betul, para pengendara. Ya, jadi pada saat ini memang UMKM tersebut masih banyak yang belum menempati kios-kios itu, yang mana sudah kita sepakati untuk bisa segera ditempati. Memang baru ada 2-3 UMKM saja. Kami sebagai pihak pengelola berharap ini segera diisi. Nah. Ya, karena ini adalah tempat yang cukup bagus juga untuk mempromosikan mungkin hasil daripada satu kota-kota ini, baik dari Pekanbaru, hasil dari Siak, Bengkalis maupun dari Dumai sendiri, bisa mempasarkan produk-produknya, baik itu makanan, baik itu cenderamata dan lain-lain. Benar banget. Dan pengguna tol ini kan juga bisa digunakan sebagai media transportasi untuk jalur bisnis. Nah, itu juga menjadi poin tambahan nih ya untuk para UMKM. Kenapa menjadi pilihan nih untuk berkolaborasi bersama di sini gitu? Karena selain tempatnya juga strategis, juga menjadi suatu hal kebutuhan karena rest area ya Pak ya. Betul. Apakah kalau sekarang mungkin masih belum full ya? Belum. Masih banyak sekali kios-kios yang belum terisi. Tetapi itu sudah menjadi sudah kita serahkan kepada bank-bank BUMN untuk segera mengisinya, dari UMKM binaan Pemprov maupun dari masyarakat yang ada di seputar daripada jalan tol ini. Kita berikan space buat mereka untuk berjualan. Dan itu tetap komitmen dari awal seperti yang kemarin kita pernah bahas, bagaimana tetap mengajak masyarakat sekitar untuk saling memberikan kontribusi, sehingga kita mau merasakan bahwa tol ini milik kita bersama Tribuners. Nah, oke deh Pak Kiai, kita mau menikmati perjalanan dulu. Nanti setelah ini kita akan ke rest area dan kita akan ngobrol lagi di sana tentang apa aja sih fasilitasnya. Oke Tribuners, selamat menikmati perjalanan. Oke nih Tribuners, sekarang kita sudah ada di rest area 45 nih ya Pak? 45, jalur Ambon, betul. Nah, tadi kita udah bilang di awal bahwa kita akan mampir ke sini. Nah, ini mungkin masih belum permanen ya Pak ya? Belum, ini masih rest area sementara. Oke. Nah, ini apa aja Pak fasilitas di sini Pak? Ya, baik. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di belakang sana ada toilet. Oh, itu toilet? Toilet portable ya. Unik sekali. Ya, ini adalah musola. Oh, ini kita musola. Siapkan musola. Dan nanti kita lihat juga di sebelah kiri kita ini adalah kios-kios yang sudah kita siapkan untuk diisi oleh UMKM ya, dari Pekanbaru, Bengkalis, Siak, Dumai, begitu juga masyarakat yang kita berikan space-space-nya di sini. Oh, ini khusus untuk UMKM sini ya, masyarakat seputar ya. Masyarakat seputar ya. Oke, berarti seperti tadi ya, berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Oke, ini sudah lengkap dengan ini juga keran-keran airnya. Kita sudah siapkan. Di dalam juga sudah ada wastafel dan lain-lain. Ya, nanti bisa dilihat juga. Kita sudah siapkan kursi dan meja juga. Oh, ya, ini juga ada fasilitas kursi dan meja. Bisa kita lihat. Itu. Ya, jadi itulah space yang kita berikan. Oh, ini juga ada ini ya Pak ya? Minimarket. Minimarket. Ya, minimarket ini ada di sini. Jadi kebutuhan-kebutuhan untuk rehat sejenak, ya, rehat orangnya, rehat kendaraannya, sehingga setelah itu fresh kembali untuk melanjutkan perjalanan. Seperti tadi ya Tribuners, jangan lupa rehat badannya, rehat kendaraannya, dan akan kembali fresh. Oke, ini juga ada nih ya UKM binaan dari Bang Mandiri. Bisa kita lihat ini.
Oh, ini ikan ada asin. rumah makan ikan asin Family ya. Kito. Family Kito. Oke, nah untuk yang mungkin di perjalanan mungkin belum makan atau apa, di sini juga ternyata Betul. sudah ada ya Pak ya. Betul. Jadi tidak perlu khawatir karena di sini juga banyak banget space kalian Tribuners di rumah sana untuk beristirahat. Entah itu untuk menyantap makanan, beristirahat, minum atau ya sekedar leyeh-leyeh ya Pak ya. Betul. Untuk Pak. mengisi bahan bakar juga ada nanti. Oke. Itu ada posisi sebelah sana, sudah kita ada ya. Itu akan segera beroperasi dalam waktu dekat untuk bisa mengisi juga bahan bakarnya. Jadi bukan orangnya saja ngisi perut, kendaraannya juga perlu ya Pak ya. Betul. Oke nih Pak, selain itu ada berapa, tadi boleh diulang lagi nih Pak, ada berapa rest area? Jadi kalau yang kita bicara permanen itu nanti totalnya ada 10. Ya, 5 di jalur Ambon atau Pekanbaru Dumai. Ya, ada 5 lagi nanti di jalur Dumai menuju Pekanbaru. Tetapi saat ini kita baru siapkan 4 titik saja. Ada 4 salah titik satunya adalah yang ini. Yang ini salah satu. Ya, nanti di depan kita ada lagi di 82, kilometer 82. Begitu juga yang dari Dumai. Ya. Dumai ke Pekanbaru ada di kilometer 82 dan nanti ada di 65. Ada di 65. Di 65, betul. Oke, ini sudah sangat cukup lengkap fasilitasnya walaupun ini belum permanen. Ya, ini nah, belum salah satunya permanen. juga Tribuners perlu diingat, buanglah sampah pada tempatnya. Itu dia. Mengingatkan kembali ya, tidak di rest area saja, mohon untuk betul-betul membuang sampah ya. Dan begitu juga untuk membuang sampah di sepanjang jalan tol. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah. Ya, jangan sampai tol kita menjadi tempat tong sampah. Jangan sampai, karena kita harus menjaga kenyamanan kita bersama, benar nggak Pak ya? Betul. Akhirnya juga sudah banyak sekali dilihat untuk tong sampah sehingga kita jangan buang sampah sembarangan dong ya Tribuners. Kami sudah siapkan ya. Berjarak sekitar 5-6 meter saja. Kami siapkan tong sampah sehingga begitu selesai makan, minum dan lain-lain, kita biasakan untuk membuangnya. Oke Pak, ini sangat menarik sekali dan dia sangat tertarik sekali dengan UMKM tadi. Betul, ya. Nah, semoga sebentar lagi sudah bisa kita rasakan bersama yang permanennya. Dan tapi untuk kondisi saat ini pun sudah sangat support. Sudah ya, sudah bisa kita lihat ya, bisa segera diisi ini. Bisa diisi. Ini juga salah satu ya Pak, ini contohnya salah satu. Contohnya. Ini dua, ini berarti untuk 2 ya Pak ya? Ini ada 2 kios di sini. Ada 2 kios. Ada 2 kios. Nah, ini masih kosong nih Tribuners. Dan ini sudah ada sebenarnya. Sebenarnya sudah ada. Sudah ada, semuanya sudah ada. Belum diisi berarti. Ya, sudah ada di booking oleh namanya UMKM binaan ya, UMKM binaan, baik itu dari Dekranas ya, baik itu dari Pemprov, dari bank-bank juga kan gitu ya. Itu sudah ada semua ini. Tinggal ayo segera diisi. Ayo segera diisi. Jadi sekarang ajakan ayo segera diisi supaya kita bisa kita lihat kan jumlah yang ada di sini, artinya cukup menjanjikan lah berjualan di sini. Benar, menjanjikan karena ya banyak sekali sih hotelnya sekarang juga sudah banyak walaupun belum beroperasi di weekend lagi ya Pak ya. Kayak kemarin lagi tuh, aduh banyak banget. Oke nih Pak Indra, sangat menarik sekali perjalanan kita hari ini mencoba si tolnya. Mulai tadi kita juga diperkenalkan dengan support dari kendaraannya. Nah, ini Pak, apa nih yang mau kembali lagi diingatkan ke warga masyarakat Tribuners di rumah nih Pak? Baik, yang pertama tentunya patuhilah rambu-rambu ini ya, terkait dengan keselamatan berkendara di jalan raya. Ya, kita pastikan bahwa keselamatan adalah nomor satu. Ya, jangan lupa membawa kartu e-tolnya, karena masuk tol ini memerlukan kartu e-tol. Ya, pada saat ini memang masih belum berbayar. Nah, sebentar lagi akan berbayar, dan lupa e-tolnya juga harus isinya. Harus diisi, ya bener. Dibawa aja tapi nggak ada isinya, aduh gimana? Ya, betul. Itu salah satunya ya mungkin ya. Dan jagalah kebersihan, patuhi rambu-rambu sepanjang jalan tol ini. Ya, baik itu kecepatan, tidak boleh berhenti dan lain-lain. Ya, kalau butuh bantuan, tinggal telepon. Betul. Dan jangan lupa untuk di save. Itu lebih safety ya. Ketika jadi nggak nyari-nyari lagi nih Pak. Betul. Terima kasih waktunya Pak Indra untuk hari ini sudah menemani perjalanan ngantri kali ini. Ngantri tol masih akan datang lagi di mana? Masih di tol Pekanbaru Dumai.